Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang persepsi. Nah, sebelum saya masuk ke dalam contoh kasus dari persepsi ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang apa pengertian dari persepsi, syarat-syarat terjadinya persepsi, dan proses terjadinya persepsi ini. Nah, masuk yang pertama yaitu pengertian. Kata persepsi sendiri diartikan sebagai tanggapan. Nah, tanggapan di sini yaitu penerimaan langsung dari sesuatu atau serapan melalui penginderaan yang kita miliki. Nah, maksudnya adalah persepsi itu merupakan suatu tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Sesuatu itu adalah objek yang kita lihat melalui indera yang kita miliki, atau kita dengar melalui indera kita kecap, misalnya kita rasakan. Itulah pengertian atau secara umum dari persepsi. Dan yang kedua itu syarat terjadinya persepsi. Nah, syarat di sini memiliki 3. Yang pertama yaitu adanya objek. Nah, objek di sini yaitu objek yang akan dijadikan sasaran dari persepsi itu sendiri. Dan yang kedua yaitu alat indera atau reseptor yang akan digunakan untuk melihat atau mendengar atau merasakan dari objek yang menjadi sasaran persepsi. Dan yang ketiga itu adanya perhatian. Nah, perhatian di sini adalah dari orang yang akan memberikan persepsi tersebut. Itulah syarat-syarat dari persepsi atau terjadinya persepsi. Masuk yang terakhir yaitu proses dari persepsi. Nah, proses ini juga ada 3. Yang pertama yaitu seleksi. Dalam seleksi ini terdapat atau proses menyaring rangsangan dari luar. Dan yang kedua, syarat kedua, interpretasi. Proses ini adalah mengkoordinasikan informasi sehingga informasi tersebut memiliki arti atau makna. Dan yang proses terakhir yaitu menyimpulkan dari proses terjadinya persepsi, yaitu menerjemahkan atau menyimpulkan persepsi itu sendiri. Itulah materi dari persepsi. Baiklah, setelah kita masuk ke contoh kasus dari persepsi. Nah, sekarang kita bisa masuk ke dalam contoh kasus dari persepsi ini sendiri. Nah, di depan sudah ada bunga. Nah, bunga ini bisa dijadikan suatu objek penghasil dari persepsi kita. Nah, sebelum kita menghasilkan persepsi, kita lihat dulu syarat-syarat persepsi tadi. Apakah sudah lengkap apa belum gitu. Yang pertama itu ada objek, sudah ada. Ini objeknya bunga. Dan yang kedua itu adanya indera atau penginderaan. Ada mata misalnya. Mata kita gunakan untuk melihat bunga tersebut. Nah, yang ketiga itu yang terakhir perhatian. Apakah kita memiliki perhatian terhadap objek tersebut? Apakah mengundang perhatian kita? Nah, jika ketiganya sudah lengkap, baru kita bisa masuk ke proses dari persepsi tersebut. Jadi kita masuk ke dalam proses. Nah, di sini proses yang pertama yaitu seleksi. Nah, proses seleksi bagaimana yang saya jelaskan tadi yaitu menyaring rangsangan dari luar. Nah, proses seleksi ini atau rangsangan ini sangat mempengaruhi apakah kita ingin mengeluarkan persepsi terhadap bunga ini atau tidak. Nah, masuk proses yang kedua yaitu tentang interpretasi. Interpretasi di sini adalah proses mengkoordinasikan informasi. Nah, kita lihat bagaimana bentuk bunga itu. Nah, bunga itu batangnya berduri, daunnya hijau. Jika berbunga mungkin cantik, tapi masalahnya berduri. Nah, apa yang akan terjadi jika kita memegang batang bunga tersebut? Mungkin kita bisa berdarah atau luka dibuat oleh batang tersebut. Nah, alasan batang tersebut bisa berduri adalah sebagai alat pelindung diri dari gangguan dari luar. Nah, masuk yang kesimpulan, apa saja yang bisa kita dapatkan kesimpulan dari melihat bunga tersebut.
kita menilai bahwa bunga itu berduri. Jika dipegang pasti akan sangat berbahaya. Bagaimana bisa demikian? Karena mereka berduri, jika dipegang pastinya akan berdarah atau menyebabkan luka. Nah, jadi jika disimpulkan, jika bunga itu dipegang, kita akan berdarah atau kesakitan. Nah, kesakitan itu adalah merupakan persepsi yang dihasilkan dari bunga tersebut. Namun lain halnya jika orang lain melihat dari bunga itu, dia itu menghasilkan persepsinya atau menyimpulkan bunga itu sangat indah gitu. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang persepsi. Nah, materi ini berdasarkan pemahaman saya saja, mungkin ada kesalahan atau bagaimana bisa dikritik atau di komentar gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.